Hey ho Pop Gengs. Sepertinya ruang sidang hampir sama sakralnya dengan ruang ibadah. Kamu boleh sepakat, boleh pun tidak. Simpan dulu pendapatmu ya sampai kamu melihat beberapa kejadian-kejadian dari ruang sidang berikut yang meruntuhkan kesakralannya. Yang pertama datang dari ruang sidang terdakwa bernama David Hall ini. Disidangkan karena surat izin berkendaranya kadaluarsa. Ia malah mencoba melakukan hal tak terduga, melakukan sebuah trik pikiran. Menginterupsi hakim saat akan membaca dakwaan, ia berkata bahwa yang hadir dalam persidangan ini bukanlah David Hall, tapi agen pengunjung. Sir, I haven't said for the court how I'm appearing today, sir. I'm not asking you yet. Just give me a moment, all right? I need to look at your record. Sir, today I'm appearing as the agent and settler for David Hall. Hakim pun terkejut dan bertanya, di manakah David saat ini? Karena dia harus disidang. Okay, could you get Mr. Hall for me then, sir? Where is he? Terdakwa pun melanjutkan triknya dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan nama David untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh David. I go by that name, sir. My name sounds exactly like the defendant's and I'm here to settle that matter today. Hakim pun mulai membaca polanya. Terdakwa malah mengatakan bahwa David adalah person, sedangkan ia adalah individual. So are you and David Hall one and the same person? I'm not a person, I'm an individual. David Hall is a person, I am a private individual. Polanya pun makin jelas. Hakim dengan tenang menanggapi trik tersebut dengan kembali membaca dakwaan. May I say something else for the record, sir? Go ahead, sir. I appear here today as the settler, agent, not the person. And I don't think I should have you understand the So you're difference the between a settler, person and an you're the individual. agent, and you're the individual, but you're not the person. Is that correct? Correct. Got it. Correct. I'm going to write that down. Tapi tidak hanya menyebut David Hall saja sebagai terdakwa, tetapi ditambahkan embel-embel agen, pengunjung, person, dan individual. Trik David pun mental. Here's what we're going to do. The settler, the agent, the individual, and maybe even the person, David Hall, has been charged with DUI. So today, the court's going to set the settler, the agent, the individual's bond, and even the person's bond today at $10,000 because the settler, the agent, the individual, and the person continues to drive without a driver's license. Lebih-lebih ketika hakim mengembalikan trik tersebut sebagai guyonan. Saat David bertanya kepadanya, ia menjawab, "Kamu bertanya sebagai siapa? Agen? Pengunjung? Person David atau individu?" Both cases will cause the settler, the agent, the individual, and even the person, David Hall, not to be able to be released from the Broward County Jail until further notice of the court. So, May I post bond, sir? well, Is there any other? are you asking me as the settler, the agent, the individual, or are you asking me as the person? Sir, I'm asking as the individual appearing before you today, the Wait, who are you opportunity. speaking on behalf of right now? Sir, I don't understand that question. I believe that you're trying to confuse me now. I'm not the person, sir. Okay, when I am you not see the the person, person. David Hall, tell him he's not leaving jail either, all right? Have a nice day. Thank you. Di lain persidangan, terdakwa Brandon Justice terjerat kasus KDRT yang bermula pada kisah suatu malam, di mana ia menyanyikan lagu rap dengan pesan yang dalam kepada istrinya. Tak disangka, istrinya malah menganggap bernyanyi lagu rap seperti itu bukanlah kebiasaan dari Brandon ini. Kecele, Brandon pun terpicu untuk marah dan melakukan kekerasan. Nah, di persidangan, hakim pun meminta untuk mereka ulang saat ia menyanyikan lagu rap tersebut. 1-2 bait, Brandon bernyanyi lalu berhenti karena malu. This is me giving time, everything's inclusive. And I don't even know, but everybody wants to do exactly what they tell me to do. I know, I'm in like a situation where I don't want to rap. Dan gak disangka, si hakim menyambungnya dengan bait-bait bernada rap berisi nasihat-nasihat kepada Brandon. Ini nih baru rap saling balas-balasan lirik. It's a bad omen when a man beat up women. And you can listen to this without fail. If you don't raise bail, you're gonna stay in jail.
Selanjutnya terdakwa yang satu ini sedang berada di tengah dakwaan hakim dan sepertinya menyadari dia nggak bisa lagi berbuat banyak untuk membela dirinya. Jadi dia mencoba cara kocak, berpura-pura kena serangan jantung. Dan bruk, tumbang ke lantai. Petugas buru-buru ke arahnya dan mendudukannya di kursi. Tapi isi ruangan ini adalah profesional terlatih. Hakim pun mengatakan bahwa ia telah diperiksa oleh pakarnya dan dipastikan tidak ada yang salah dengan fisik terdakwa. Drama itu pun diakhiri putusan hakim 42 tahun penjara. Waduh. Sementara di ruang sidang yang berbeda terdengar suara histeris dua orang terdakwa kasus pembunuhan anak. Dua perempuan ini tiba-tiba langsung menggelepar di tanah. Di lantai. Sidang harus ditunda karena mereka ini harus diamankan. Karena ibunya yang berada di kursi belakang ikut histeris. Wah, ini namanya histeris domino ya. Terdakwa yang satu ini sepertinya tidak hanya membingungkan hakim, tapi seluruh orang yang ada di ruangan persidangan. Lihat saja ekspresi dan tingkahnya. Di bibirnya terus tersungging senyuman. Sepertinya sangat bahagia telah melakukan pembunuhan atau sangat bersemangat menghadapi hukuman mati. Tidak langsung duduk, ia malah membungkuk dan sedikit bersujud. Terlihat menikmati dirinya jadi pusat perhatian. Tersenyum bangga, mengangkat kerah baju dengan gaya seolah-olah orang terkenal, ngangkat 2 jempol dengan santainya. Beruntung dia belum dijatuhi hukuman mati dan menjalani sisa hidupnya dalam penjara. Karena hakim masih menunggu pemeriksaan terkait kecurigaan penyakit mentalnya. Ya, semua memiliki reaksi dan ekspresi yang berbeda-beda. Dan terdakwa pembunuhan ini menunjukkan ekspresi lain daripada yang lain. Terus-terusan mengeram dan menyeringai. Entah itu adalah teknik intimidasi kepada hakim atau trik manipulasi yang berbeda. Tapi ya terserahlah Pak Vampir, apapun itu yang membuatmu merasa lebih baik. Semua orang punya caranya masing-masing ya untuk mengatasi stres menghadapi kematian. I don't care. Selain terdakwa dan audiens, hakim juga melakukan hal yang tak terduga nih. Tampak seorang pengacara pembela maju ke depan sebelum hakim mempersilahkannya. Hakim pun mencoba menegurnya karena mengganggu jadwal yang sudah ada. Public defender, what do you want to do? Have they filed? They have. Tapi si pengacara tetap acuh, malah mulai menantang. What do you want to do? What do you want to do? I'm not waiting. Tensi keduanya terus meninggi. Hakim terdengar mulai kehilangan kesabaran dan menantang si pembela untuk kelahi di luar sidang. Ditantang begitu, pembela menerimanya dan bergerak keluar ruangan, disusul oleh hakim. If you want to fight, let's go out back and I'll just beat your ass. Dikuasai amarah, keduanya nggak peduli kehadiran orang lain di ruangan itu. Bahkan gak nyadar di situ ada kamera. Tidak lama kemudian, terdengarlah perkelahian mulut dan bunyi gedebuk-gedebuk di ruang sebelah. Sementara di ruang sidang berbeda, awalnya semua berjalan normal. Hakim memanggil satu persatu terdakwa. Ketika sampai giliran seorang terdakwa pria, sang hakim lalu membacakan sejenis dakwaan dan hukuman yang harus dijalanin. Tetapi tiba-tiba sang hakim menangkap ada yang familiar dari si terdakwa. Sesaat sebelum si terdakwa berbalik pergi, dia bertanya, apakah dia bersekolah di SMP Nautilus? Segera si pria langsung mengenali sang hakim. Dengan reaksi yang berganti cepat. Awalnya kaget, tertawa lalu nangis. Ekspresi random yang tidak menduga ia malah bertemu dengan mantan teman sekolahnya di situasi seperti itu. Oh my goodness. Good luck to you, sir. Sementara itu terdakwa perempuan ini sedang mendengarkan dakwaan hakim. Saat pelanggaran dan pertanggungjawabannya menabrak mati seorang pria dan membuat pasangannya terluka parah. Korban adalah pasangan dengan 5 orang anak. Satu dari mereka membacakan pernyataan akan dampak yang ia rasakan dan yang ia alami setelah kejadian tersebut. Si terdakwa terlihat hancur mendengarkan pernyataan itu. Di tengah situasi sedih, hakim mendengar ada suara tertawa dari keluarga terdakwa yang duduk di kursi belakang. Hakim segera menyuruhnya keluar dari ruang sidang.
setelah menjatuhkan hukuman kepada ibu terdakwa, kurungan penjara selama 93 hari karena tindakan kriminal penghinaan langsung. Peristiwa tertawa di ruang persidangan ini adalah jawaban dari pernyataanku di pembuka, bahwa ya, ruang sidang memang sakral, tempatnya masalah nyawa diperbincangkan. Oke Pop Geng, sampai jumpa di ruang sidang berikutnya.